Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita general reading ya, love reading ya, love reading. Untuk kalian yang saat ini sedang dalam situasi berdealing dengan seseorang, dimana kalian tidak berkomunikasi, tetapi someone ini selalu stalkingin kamu. Nah, stalking ini bisa banyak cara ya, bisa dia suka liatin status WhatsApp kamu, dia suka liatin IG story kamu, atau mungkin dia komen di postingan kamu, mungkin dia like postingan kamu ya, atau mungkin dia bertanya ke teman kamu atau temannya dia atau ke saudara kamu. Intinya sih dia berusaha untuk stalking, mencari informasi tentang kamu, tetapi kenapa ya sampai saat ini kok dia tuh nggak chat kamu gitu loh. Nah, kita akan coba cek kira-kira ini kenapa dan apa tindakan dia ke depannya ya. Oke, kita cek dulu untuk perasaan dia ya. Nah, sebelumnya aku disclaimer dulu bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So, bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita cek dulu keadaan dia dan perasaan dia ke kamu ya. Karena seseorang kalau dia nggak ada rasa, nggak ada feeling, ya ngapain juga gitu kan, dia suka stalking kan ya. Oke, kita cek dulu aja. Kalian fokuskan energi dia ya, seseorang yang kalian tahu suka stalkingin kamu nih. Bisa kamu bayangkan wajahnya ya, atau kamu sebut namanya dalam hati. Oke, kita lihat. Nine of Swords. Dia ini, keadaan dia saat ini nih lagi overthinking ya. Jadi dia ini galau banget, overthinking, terutama yang berhubungan dengan kamu ya. Dan ada rasa penyesalan, ada perasaan bersalah. Aku rasa sih seseorang ini dulunya tuh dia yang ninggalin kamu ya. Bisa kayak dia pernah mutusin kamu, atau dia ngeghostingin kamu, ngilang gitu aja ya. Dia mengabaikan kamu. Nah, saat ini kenapa dia stalking? Karena keadaan dia saat ini tuh lagi ada rasa penyesalan ya, pernah ninggalin kamu, ngeghosting kamu, mutusin kamu, nyanyiin kamu. Nah, dia ini saat ini ada rasa penyesalan, overthinking banget, galau banget ya, sehingga ya seseorang kalau menyesal itu kan jadi kepikiran. Nah, dia kepikiran kamu, ya akhirnya dia jalan satu-satunya menurut dia untuk saat ini cara mencari tahu tentang kalian, ya udah dia stalking aja gitu. Jadi keadaan dia saat ini tuh lagi overthinking banget, galau banget, bahkan beberapa ada yang memang lagi sakit fisik ya. Kalau galau, overthinking, depresi, stres tuh kan lebih ke batinnya yang sakit ya. Ini ada beberapa yang bahkan sakit fisik ya. Oke, so kita lihat lagi. Three of Pentacle. Perasaan dia itu sebenarnya masih sangat terkoneksi dengan kamu ya. Walaupun sekian lama nggak berkomunikasi, dia tuh masih cinta. Bahkan dia tuh masih inget banget ya kenangan kalian bersama, kebersamaan kalian, dia tuh masih inget banget. Dan bahkan ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk berkomitmen lagi. Namun karena di sini ada rasa, aku rasa sih dia juga ada rasa malu ya. Ada rasa malu, ada rasa takut ya, karena dulu dia yang ninggalin kamu. Jadi keinginan untuk kembali ini kayak masih dia pendam dulu. Nah, karena dia memendam, ya dia stres sendiri jadinya ya, overthinking sendiri. Oke, di Empress. Ini udah jelas banget bahwa perasaan dia ke kamu itu masih sangat besar ya. Bahkan semakin lama semakin bertumbuh subur. Jadi kayak dia stalkingin kamu. Nah, ternyata dia lihat di sosmed kamu ya, atau dia tanya ke temen kamu, kok kamu malah hidup kamu sekarang happy banget, enjoy, bahkan kamu makin glowing ya, kamu makin bersinar.
Kemudian ya mungkin kalau kalian yang maskulin ya kayak kamu tuh makin charming aja, makin cakep gitu ya, tanpa dia pun kalian tuh bisa happy, bisa bahagia, bisa cantik, bisa ganteng gitu kan, bisa bahagia kemana-mana. Pokoknya ya ketika dia ngeliat kamu ternyata nggak ngefek apa yang dia lakukan ke kamu tuh buat kamu tuh nggak ngefek, di situ dia makin ini ya, makin kagum, dia kayak makin ngefans gitu ya, makin kagum, perasaan cintanya tuh makin bertambah subur ya. Oke, kita coba lihat lagi keadaan dia dan perasaan dia ke kamu. Yap, The Hangman, dia nih masih belum bisa move on ya. Makanya dia tuh selalu overthinking, selalu kepikiran, galau-galau sendiri ya. Dan bahkan ketika dia stalking kamu, dia tuh baper banget. Nah, ini dia sama sekali belum bisa move on dari kamu ya. Bahkan kalaupun dia pernah mencoba untuk membuka hati dengan yang lain, itu ya yang di hadapannya orang lain, tapi pikirannya tuh yang ada di pikirannya itu cuman kamu ya. Bahkan seringkali dia ini sampai nggak bisa tidur, kepikiran ya tentang kamu tuh sampai nggak bisa tidur, demikian kuatnya koneksi kamu sama dia ya. Oke, kita lihat lagi ya keadaan dan perasaan dia saat ini. King of Cup ini udah jelas banget bahwa dia tuh masih sayang sama kamu ya, karena ya seperti yang tadi awal aku udah disclaimer ya, logikanya kalaupun aku nggak tarik lewat kartu ya, seseorang kalau nggak ada perasaan apa-apa itu nggak mungkin mencari tahu tentang kita ya kan, nggak, apalagi sampai rajin stalking gitu ya. Nah, ini udah jelas banget bahwa dia tuh masih cinta sama kamu, dia masih sayang. Semakin hari dia ngelihat perkembangan kamu, dia makin kagum gitu ya, dan ada rasa menyesal, ternyata aku tinggalin dia, tanpa dia, kok dia sama sekali nggak sedih ya, kok nggak galau, kok malah happy. Nah, itulah makanya ya, untuk kalian yang mungkin kalian disia-siain, kalian ditinggalin, kalian jangan memperlihatkan kegalauan kalian, kalian harus happy. Disitulah malah seseorang ini pasti akan nyesel. Oke, ini untuk keadaan dia dan perasaan dia saat ini ya. Oke, sekarang kita coba cek niat maksud dia cuman stalking tapi nggak menghubungi itu apa ya. Oke, di sini aku dapat kartu Princess of Spades, kemudian Seven of Club. Aku coba tarik dulu semua kartunya. Seven of Diamond, Four of Heart, dan King of Heart. Nah, oke. Kalau aku lihat dari kartu Princess of Spades ini ya, dia ini merasa bahwa kamu sekarang berbeda. Nah, kenapa dia baru berani, dia beraninya cuman stalking ya, cari info tentang kamu, atau mungkin cuman titip salam, karena dia merasa sekarang kamu berbeda. Dulu yang kamu yang dia kenal ya, kamu tuh dulu kayak kamu cengeng, mungkin kamu manja, terus kamu bucin sama dia ya, tapi yang dia rasakan energi kamu saat ini, kamu tuh udah berbeda ya. Princess of Spades nih, seseorang yang ya berapapun usia kamu, tapi kamu tuh berjiwa muda ya, selalu kayak energik. Kemudian kamu seseorang yang independen, mandiri, dan tegas ya. Dia tuh kayak ngerasain energimu sekarang, kamu tuh nggak bisa diremehin lagi. Nah, ini yang membuat dia untuk saat ini masih takut untuk menghubungi kamu ya. Dia takut kamu reject, dia takut kamu semprot, dia takut kamu marah ya. Bahkan kok kayak kalau aku lihat dari kartu Seven of Club atau Deception ini ya, bahkan dia tuh kayak takut kalau misalkan nih dia coba untuk reaching out ke kamu ya, terus kamu dia coba baik-baikin kamu, kok dia ini ada rasa ketakutan
kamu bakalan bales dia gitu loh. Karena kan di masa lalu dia yang udah nyanyiin kamu ya. Jadi dia ini ada rasa ketakutan seandainya kamu melakukan hal yang sama ke dia. Nanti oke, kamu terima dia. Tapi terus ketika perjalanan kayak dia itu udah yang mau serius sama kamu, ternyata kamu ngebales gitu, kamu ninggalin dia, kamu ngeghosting dia, bahkan mungkin blokir dia, kayak ada rasa ketakutan seperti itu. Jadi kenapa dia nggak ya udah langsung aja gitu ya hubungin kamu. Dia tuh kayak ada berpikir agak negatif thinking gitu. Nah, dia berpikir negatif thinking itu karena ya ulah dia sendiri gitu. Jadi parno ya, kita seseorang tuh kalau kalau jahatin apa udah berbuat jahat itu kan kadang suka parno. Waduh, kalau aku dijahatin balik gimana ya? Aduh, kalau nanti dia balas dendam gimana ya? Nah, itu kenapa dia nggak segera bergerak ya. Jadi dia tuh ngerasa kamu udah berubah, terus ada rasa ketakutan kamu bakal bales dia. Nah, di sini juga ada kartu Seven of Diamond ya, kayak dia tuh merasa kamu saat ini tuh apalagi secara karir kamu, finansial kamu, kok sekarang tuh kamu kayak udah stabil banget gitu. Jadi ada rasa ketakutan kayak kamu tuh udah nggak butuh dia lagi. Makanya dia mau mendekat itu masih ada rasa takut ya. Tapi sih guys, aku rasa ya kalau di sini aku tarik dari energi Four of Heart ya sama Seven of Diamond ini, nanti kedepannya dia tuh akan ada usaha ya, akan ada sebuah perjalanan yang dia lakukan untuk datang menuju kamu. Nah, di sini ada kartu King of Heart ya, dimana sebenarnya dia itu masih cinta sama kamu, cuman dia tutupin ya. Jadi gambaran dari kartu Deception ini, dia juga nutupin perasaannya. Nah, kita cek sekarang ya, tindakan kedepannya apa? Apakah akan selamanya stalking terus ngilang lagi, ataukah bakal ada tindakan dari dia ya untuk menghubungi kamu atau datang bertemu minta balikan atau bagaimana? Yuk kita cek energinya. Oke. Yap. So, kita lihat. Oke ya. Di sini aku dapat kartu Mirror. Nah, ini salah satu penyebabnya juga kenapa dia kok masih stalking, nggak ada action. Selain tadi dia ada takut kamu reject, terus dia juga ada sedikit negatif thinking kalau dia bergerak maju, nanti kamu balas dendam gitu ya, kamu ngebales dia, ganti kamu yang ninggalin dia ya, karena kayak dia tuh merasa kamu sekarang udah bener-bener beda banget gitu ya, kamu udah banyak sekali perkembangan gitu ya. Nah, salah satunya adalah dia coba untuk introspeksi dulu ya, karena dia tahu dia salah. Nah, nih ya, mirroring each other, self image ya, relationship reflect our wants, introspection ya, bahwa dia coba berkaca, aku dulu memperlakukan dia seperti itu, wah kalau aku mencoba kembali bisa jadi aku akan diperlakukan hal yang sama. Nah, cobalah aku pikir-pikir dulu. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa dia belum bergerak maju. Kemudian di sini aku dapat kartu Healing Heart. Healing from heartbreak ya, freedom from toxic relationship or addiction. Jadi saat ini itu dia butuh waktu untuk healing. Nah, padahal nih dia yang ninggalin kamu kan ya, dia yang ngeghosting kamu. Tapi ketika dia lihat ketika dia stalking kamu dan kamu banyak perkembangan, kamu kayak menurut dia nih ya, aura kamu makin cemerlang, kamu makin cantik, kamu sukses, kamu makin charming, kamu makin ganteng ya. Terus ya dari sosmed kamu terlihat hidupmu sangat bahagia. Di situ justru membuat dia tuh sakit hati. Dia tuh kayak ngerasa, kok dulu ketika sama aku kamu nggak secantik ini ya, kamu nggak seganteng ini ya, kayaknya dulu kok biasa-biasa aja ya, kayaknya dulu kok kamu masih sering manja, cengeng, terus mungkin juga sering marah-marah, tapi kok sekarang auramu tuh beda banget gitu. Nah, ini yang membuat dia itu malah patah hati ya, membuat dia tuh patah hati. Dan ya dia tuh baru ngerasa bahwa oh mungkin dulu aku tuh toksik ya, sehingga si pasanganku, mantanku ini
nggak bahagia, atau seseorang yang dulunya deket sama aku ini nggak bahagia, makanya auranya beda, jadi dia kayak ngerasa sendiri gitu loh. Nah, makanya ini juga salah satu penyebab sehingga dia belum bergerak maju, masih sebatas stalking. Sebenarnya sih dengan stalking itu udah ada kemajuan ya, udah ada pergerakan gitu loh untuk kondisi yang lost kontak atau nggak komunikasi ya. Jadi ya dia kayak butuh waktu untuk healing, untuk menstabilkan diri, karena ya makin lihat kamu makin sukses, makin happy, makin hore gitu ya. Dia tuh kayak makin sakit hati ya. Oke, tindakan dia. Di sini aku dapat kartu case on ring ya, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Dia merasa ya kayak kamu tuh, kenapa dia nggak bergerak, belum bergerak maju ya? Dia tuh merasa kalau kamu tuh pasti banyak fans gitu ya, kamu banyak pilihan, kamu banyak yang suka ya, jadi ada rasa ketakutan juga, otomatis dia banyak ini ya, banyak rival, banyak pesaingnya, takut kamu tolak nantinya, atau karena dia pernah nyakitin kamu, dia ada rasa ketakutan nanti dia juga bakal kamu bakal nyanyain dia gitu. Ada rasa ketakutan ketika nanti dia kembali ke kamu, dia hanya kamu jadiin option. Nah, ini ada parno-parnonya juga dia ya. Oke, so kita lihat lagi di sini ada kartu passion. Aku rasa ya nanti karena di sini ada kartu perjalanan ya, ini four of heart ya, voyage, di mana ada kapal nih berlayar ya. Aku rasa dia akan datang ke kamu ya, ke depannya. Nah, karena apa? Dia ini masih ada gairah ya, yang sangat gairahnya sangat besar lah ya, apalagi ngelihat kamu makin bersinar ya. Di situ tuh kayak bikin dia tuh berdebar-debar ya, setiap dia stalkingin kamu itu dia tuh berdebar-debar, chemistry-nya dia itu kayak makin terkoneksi, dan dia tuh kayak ngerasa bahwa you are the only one yang bikin gairahnya itu numbuh gitu ya. Mungkin kayak dengan yang lain dia ngerasa oke, dengan yang lain emang cantik, emang cakep gitu ya, tapi kok ngerasa nggak ada chemistry ya, kok aku ngerasa nggak ada gairah apa-apa ya. Tapi ketika ngelihat kamu ya, stalkingin kamu, dia tuh ngerasa gairahnya muncul. Nah, ini yang bikin dia suatu saat nanti ke depannya dia akan melakukan suatu perjalanan dan dia ingin bertemu kamu, having fun nih ya, untuk kalian tuh senang-senang bareng lagi seperti dulu. Oke. Dan kemudian di sini aku dapat kartu seduction. Nah, aku rasa ya dari aura kamu yang terpancar ya, dari kamu yang selalu happy, kamu sekarang bahagia tanpa dia tuh bisa ngerasain energi kamu. Nah, ini yang attraction, menarik dia untuk datang ke kamu. Ya, aku rasa nantinya dia akan merayu kamu lagi, menggoda kamu lagi ya. Jadi ketika dia sudah timbul rasa percaya dirinya, dia datang ke kamu nantinya ya, untuk ajak kamu dating terutama ya, kencan berdua, bener-bener yang situasi yang intens banget, yang romantis kayak gitu ya. Itu yang memang paling dia inginkan dari kamu, paling dia ingat tentang kamu. Oke, so kita coba intip, kepoin ya, dia stalking ya, ini kita juga stalkingin dia tentang isi hati dia saat ini ya. Oke. I hope that you can forgive me one day. Aku harap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang mantannya atau seseorang yang pernah deket, kamu merasa dia nggak pernah stalking kamu. Aku rasa kedepannya ini akan terjadi ya, akan terjadi. Dia finally nanti akan stalkingin kamu juga. Oke, yap. I feel you even though we are apart. Aku bisa merasakan kamu walaupun saat ini kita berjauhan. Jadi kayak walaupun sekarang ini kalian nggak komunikasi ya, dimanapun dia berada, sejauh apapun kalian terpisah, dia tuh kayak bisa ngerasain energi kamu tuh ada di mana-mana gitu ya. Makanya sampai dia stres sendiri, sampai nggak bisa tidur ya. Pasti beberapa ada yang ketika stalkingin kamu tuh di jam-jam di atas tengah malam
ya, bahkan kayak dini hari, subuh-subuh tuh, itu dia nggak bisa tidur tuh, ya. Oke, yap. I'm grateful for the spiritual lesson. Aku rasa nih setelah dia nyanyiin kamu, menyia-nyiakan kamu, ninggalin kamu ya, dia ini ada sebagian besar malah ya mendapatkan sebuah pembayaran karma. Makanya di sini ada spiritual lessons ya, ada pembelajaran spiritual. Makanya terus dia bergerak maju ke kamu ya, dengan stalkingin kamu itu ya. Jadi kayak dia itu menuju ke kamu tuh bertahap gitu, nggak yang tiba-tiba langsung telepon kamu, langsung chat kamu atau datang gitu, enggak, tapi ya dia coba mencari tahu kamu dulu lewat stalking itu ya. Jadi dia merasa bersyukur telah mendapatkan sebuah pembelajaran spiritual dalam hidupnya ya. Nah, aku rasa setelah dia meninggalkan kamu ada banyak ujian hidup ya yang dia dapatkan, ada banyak teguran dari semesta, bahkan ada pembayaran karma ya. Makanya dia benar-benar menyesali tindakan dia. Oke, kita intip lagi ya apa isi hatinya. Yap, aku nggak pilih-pilih kartu, memang ketarik petunjuk dari semestanya ini. We will be together again ya. Kita akan bersama lagi. Ini ungkapan isi hatinya dia ya, kita akan bersama lagi. I am so attracted to you. Aku sangat ketarik untuk datang ke kamu lagi, untuk menuju ke kamu gitu ya. Oke, kita cek untuk energi zodiak. Nah, ini zodiak dia ya, seseorang yang stalkingin kamu tapi dia belum ada tindakan apapun selain stalking. Nah, kalau yang belum, kalian merasa enggak kok kak, dia nggak ada tuh stalkingin aku, bisa jadi dia stalkingnya nggak ke sosmed, tanya ke teman kamu, orang-orang yang kamu kenal atau yang dia kenal yang mengetahui tentang kamu ya, atau soon akan terjadi, segera dia akan stalkingin kamu, akan mencari tahu tentang kamu ya. Bahkan mungkin dia malu untuk stalking lewat sosmed, lewat status IG story. Bisa aja dia cuman ngeliatin Instagram kamu atau Facebook kamu gitu ya, tapi dia nggak melakukan tindakan apa-apa, hanya melihat aja gitu, atau lihatin foto profil kamu ya, lihatin kamu online atau enggak, apalagi kalau tengah malam ya, ketika dia lihat kamu online, wah dia makin overthinking, karena dia inget banget ketika bersama kamu, kalian sering kali teleponan atau video call tuh sampai lama, sampai tengah malam ya, setiap mau tidur. Nah, ketika dia lihat kamu online tengah malam atau di atas tengah malam lah ya, dia tuh overthinking banget ya. Oke, zodiak dia Uranus, ini Aquarius, kemudian Aquarius, oke, Neptune Pisces, Chiron Virgo, Scorpio, Leo, ada Saturnus Capricorn Aquarius, ada Virgo, kemudian ada Cancer, Mars Aries Scorpio. Dan untuk inisial namanya ya, nggak harus nama depan, perhatikan bisa nama tengah, nama belakang, nickname atau nama panggilan dia. Oke. Ada E, L, Q, A, F, J, C, G, K, R, H, I, P, dan X ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.